Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 ingin membuat video pembelajaran tentang Kesultanan Demak. Sejumlah referensi menyebutkan Kesultanan Demak berdiri sejak tahun 1478 Masehi. Namun, ada juga yang menuliskan bahwa Kesultanan Demak berdiri sejak tahun 1500 Masehi yang dipimpin oleh Raden Patah. Selanjutnya ada latar belakang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri disebabkan oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris takhta Majapahit yang sah. Raden Patah sudah merasa kuat karena ia memiliki daerah yang sangat strategis dan memiliki dukungan daripada Wali Songo. Para Wali Songo ini menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Nah, letak Kesultanan Demak ini terletak di sisi pantai utara Jawa, tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada pendiri Kesultanan Demak. Jadi kalian tahu nggak sih siapa pendirinya? Ya, ini udah terkenal banget yaitu Raden Patah. Ia memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia berkuasa atas Kesultanan Demak sejak 1478 sampai 1518. Ia adalah putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan seorang putri asal Tionghoa dari dinasti Ming bernama Siu Bungci. Jadi Siu Bungci ini muhalaf. Selanjutnya ada silsilah Raja Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Demak yang memimpin pada tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat dan tahtanya diambil oleh putranya, Adipati Unus, yang memimpin pada tahun 1488 sampai 1521 Masehi. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin pertempuran Malaka yang dikuasai Portugis. Sayangnya, dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan tahtanya digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memimpin pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Demak mencapai masa kejayaan. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo yang dikuasai Kerajaan Blambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, Sunan Prawata yang merupakan putra dari Sultan Trenggana menggantikan tahtanya. Ia memimpin pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Namun, masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama. Setelah Arya Penangsang, putra dari Surawiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. Setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata, Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak dan menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kali Nyamat sebagai penguasa Jepara. Ia memimpin pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Masa pemerintahannya berakhir setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ajen Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawiwijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhirnya Kerajaan Demak. Perkembangan kehidupan masyarakat masa Kesultanan Demak. Satu, kehidupan ekonomi yaitu aspek ekonomi. Perekonomiannya bergantung pada perdagangan laut, karena pusat pemerintahan Kesultanan Demak berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa. Perdagangan Kesultanan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Pelabuhan milik Kesultanan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Dua, kehidupan sosial yaitu aspek sosial. Pemerintahan Kesultanan Demak menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kesultanan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Seluruh masyarakat dapat melakukan beragam aktivitas tanpa dibeda-bedakan berdasarkan status sosial. Nah, sampai juga nih di masa kejayaan Kerajaan Demak. Jadi, Kerajaan Demak itu mencapai periode kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono.
Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna. Masa keruntuhan Kesultanan Demak. Penyebab keruntuhan Kesultanan Demak antara lain, 1. Terjadi perang antar saudara. Tragedi perang antar saudara ini berawal dari persaingan yang terjadi antara Pangeran Sekar Sedalepen dengan Sultan Trenggana. Mereka merupakan dua putra dari pemimpin kerajaan Demak sebelumnya, yaitu Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal dunia, kedua putranya mulai bersaing untuk memperebutkan kedudukan tahta raja. Setelah adanya persaingan tersebut, akhirnya Sultan Trenggana lah yang berhasil menduduki tahta raja. Kemudian sesudah Sultan Trenggana meninggal dunia, kedudukan raja digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Akan tetapi, kedudukannya tidak berjalan lancar dan ditentang keras oleh Sekar Sedalepen. Akibat penolakan dari Sekar Sedalepen, Sunan Prawoto akhirnya membunuh Sedalepen di tepi sungai saat ia baru pulang dari masjid setelah melakukan sholat Jumat. Pada tahun 1561, Arya Penangsang, yaitu putra dari Sekar Sedalepen, membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dan merebut posisi Raja Demak yang kelima. Setelah ia berhasil menjadi seorang raja, Arya Penangsang memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh pemimpin Jepara, yaitu Pangeran Hadiri. Hal itulah yang kemudian membuat para adipati termasuk Jaka Tingkir, Hadiwijaya memusuhi raja tersebut. 2. Adanya perdebatan sengketa di dalam keluarga. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak yang disebut juga dengan Kesultanan Demak selanjutnya adalah perbedaan keturunan yang ada di dalam keluarga Raden Patah. Ia diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Kerumitan yang pertama dialami setelah meninggalnya Adipati Unus yang tidak memiliki anak laki-laki. Kemudian Sekar Sedalepen dan juga Raden Trenggana memperebutkan kekuasaan. Perdebatan tersebut terjadi karena Sedalepen yang merupakan putra tertua dari sang raja, tapi ia lahir dari istri ketiga. Sementara Raden Trenggana yang lebih muda lahir dari istri yang pertama. 3. Pemerintah kerajaan yang disebut juga dengan Kesultanan Demak yang gagal. Berbagai masalah yang terjadi seperti perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya dan terlalu fokus dengan perang Portugis, serta kurangnya mendengarkan aspirasi dari rakyat, membuat Kesultanan Demak tidak dapat bertahan. Peninggalan Kesultanan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan pertama, dan masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ajaran Islam yang dirintis oleh Wali Songo. Yang kedua, Pintu Bledek. Pintu ini adalah jalan masuk Masjid Agung Demak yang mitosnya dikatakan terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakan Bledek. Ketiga, Soko Guru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 soko guru atau tiang penyangga yang dipercaya merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang Kalijaga, Ampel, dan Gunung Jati. 4. Maksora merupakan dinding kaligrafi yang dibuat pada 1866 Masehi, yakni ketika Aryo Purbaningrat menjadi Adipati Demak atau setelah era Kesultanan Demak berakhir. 5. Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan di Masjid Agung Demak digunakan untuk memanggil masyarakat untuk melaksanakan sholat. 6. Dampar Kencana, yaitu singgasana Sultan Demak yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Kini dijadikan sebagai mimbar untuk penceramah. Oke, udah jelas belum? Segitu aja materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh komen ya. Terima kasih.